हमें खुदाम कहते हैं, 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 Ibu. Masuk. Ya. Enaknya ngobrol depan kali ya? Bisa. Wah, repot nih lagi. Pada kesempatan sore ini kita berkunjung ke rumah Bapak Samsudin yang ada di blok A1AL ya. Berkesempatan untuk silaturahmi dan ngobrol-ngobrol di sore hari, dipimpin oleh tim tablik dari cabang Serang, Kang Agus. Profil Pasam, siapa sih Pasam, namanya, nama asli Pasam, terus kegiatan sehari-hari Pasam tuh seperti apa? Mangga Pasam. Ya, alhamdulillah. Nama saya Samsudin, saya usia 51 tahun. Saya punya anak 4, istri 1 ya. Istri 1. Nah, saya lokasi tinggal di Bogor, tepatnya di Kampung Ciherang, Blok AU, Bumi Kartika, nomor 1. Nah, kegiatan saya sehari-hari adalah di dalam proses jual beli gula aren asli dari Cianjur. Saya udah lama tidak bekerja. Kegiatan ini saya alhamdulillah positif ya untuk menghidupi ekonomi keluarga saya. Nah, gitu. Pasam gimana nih sekarang nih keadaannya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan selamanya sehat. Amin. Saya pengen nanya nih, setelah Pasam bergabung di Ahmadiyah, sudah berapa lama ya bergabung ya? Awal Oktober saya gabung tahun 2023, berarti sekarang udah 3 bulan. 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini apa yang Pasam rasakan? Apakah ada perubahan-perubahan dari segi kerohanian atau perubahan sikap, perubahan akhlak ke arah yang baik atau gimana? Perubahan pasti ada ya, terutama dalam kerohanian. Pertama saya gabung di Ahmadiyah, 3 hari masuk ada kegiatan malam mansor, dan itu saya sangat luar biasa itu kegiatannya. Kenapa? Di situ anggota saling menyapa, walaupun kita tidak kenal, kita saling menyapa gitu ya. Jadi kita seperti ada persaudaraan. Saudaranya kuat ya? Kuat gitu ya. Terus berikutnya ada kegiatan ijtima, jalsa, dan itu sangat bagus sekali. Dan sebenarnya saya masuk ke Jamaat Ahmadiyah itu bukan karena apa-apa, bukan karena segi ekonomi apa bukan, tapi karena memang saya ingin ibadah saya lebih sempurna. Walaupun sebelum di Ahmadiyah saya udah sempurna, tapi ingin lebih gitu ya. Karena apa? Akan saya cari itu karena kesempurnaan dalam ibadah itu saya ingin capai agar masa tua saya itu ingin tenang gitu ya. Nah, untuk itu selama di Ahmadiyah saya sering tanya-tanya sama sesama jemaat gitu ya. Ya, alhamdulillah mereka respon gitu. Nah, Pasam tahu Ahmadiyah itu dari siapa ya, Maaf? Oh, ya. Kalau boleh. Sebelum dari sesama tetangga di komplek ini ada yang namanya Pak M. Taufik ya. Nah, saya dikenalkan sama beliau. Memang awalnya saya agak ragu, yang dengar nama itu saya udah negatif gitu ya. Tapi saya setelah dipelajari, saya cari sendiri informasi lewat akun YouTube, lewat internet. Ternyata itu salah gitu ya. Ahmadiyah itu sangat luar biasa, lain daripada yang lain gitu. Makanya suatu saat saya ngomong ke Pak Taufik, Pak, insya Allah saya ingin masuk, caranya gimana gitu. Secara jelaskan, katanya saya harus bayar gitu ya di depan mubalik. Ya udah, saya siap dah. Nah, saat itu saya udah masuk bayat, saya di keluarga baru saya gitu. Mungkin keluarga yang lain baru nyusul gitu. Itu. Pada saat Pasam masuk ke Ahmadiyah, apakah ada paksaan atau ada iming-iming gitu untuk biar masuk ke Ahmadiyah? Apa ada iming-iming seperti apa? Atau ada Pasam harus masuk atau seperti apa? Oh tidak, Nggak ada ya? itu saya berdasarkan hati nurani saya sendiri. Karena apa? Sebenarnya waktu saya masuk ke Ahmadiyah tuh sebenarnya kondisi ekonomi saya memang tidak kurang bagus itu. Tapi saya tidak mikirkan masalah ekonomi, tapi saya mikirkan masalah ibadah, masalah pahala. Mungkin masalah ekonomi bisa menyusul kali ya, mudah-mudahan ya. Karena doa dari para jemaat, mudah-mudahan ekonomi keluarga saya lebih baik lagi gitu ya.
Alhamdulillah setelah saya masuk ada perubahan lah dikit demi dikit, mungkin tahap masih perkembangan gitu ya. Mudah-mudahan ke arah yang bagus gitu ya. Jadi di awal Pak Sam mengatakan masuk Ahmadiyah ingin ibadah yang lebih baik. Iya betul. Apa sih maksud Pak Sam tuh ibadah yang lebih baik itu seperti apa maksud? Maksudnya begini ya. Saya sebelum masuk jamaat aja Ahmadiyah, saya sering tahajud sendiri gitu. Sering mengikuti pengajian. Cuma tidak kontinu gitu. Kebetulan memang saya nggak ada waktu apa gimana ya. Nah kalau di Ahmadiyah saya kayaknya beda. Saya merasakan untuk kegiatan rutin itu saya harus bisa gitu ya. Untuk ada waktu untuk kegiatan tersebut seperti ada kegiatan pengajian tiap malam Senin, terus tiap malam Minggu ada kegiatan tahajud bareng, terus tiap malam habis sholat subuh ada pengajian Al-Quran dibahas dari terjemahan, ilmu tajwid sampai tafsir. Itu jarang sekali di tempat sebelum saya di Ahmadiyah, itu jarang, makanya saya semangat untuk mengikutinya gitu. Jadi memang saya waktu itu masih udahlah kondisi saya udah baik itu, sholat ibadah baik, tapi ini lebih baik lagi ya karena itu faktor-faktor kegiatan di Ahmadiyah itu sangat komplit gitu ya. Mengenai tadi kan Pak Sam mempelajari nih ya. Sampai akhirnya masuk ke Ahmadiyah. Kan di luaran sana banyak nih yang mengatakan Ahmadiyah itu sesat. Ahmadiyah itu pergi hajinya bukan ke Mekah gitu ya. Dengar, ya. Terus Al-Qur'annya beda, syahadatnya beda. Ya. Nah, itu Pak Sam menemukan nggak hal-hal seperti itu? Alhamdulillah, saya tidak menemukan hal-hal yang negatif tersebut di informasi. Memang begitu, tapi saya tidak menemukan. Saya cari informasi sendiri gitu. Termasuk saya dapat pinjaman buku dari perpustakaan kayak filsafat ajaran Islam. Saya banyak pelajaran ini semua kegiatan ilmunya positif semua gitu. Nggak ada yang namanya yang kata orang salah jalan sesat, itu nggak ada. Nih bukunya. Filsafat ajaran Islam Ya. Jadi yang mengatakan Ahmadiyah pergi hajinya bukan ke Mekah itu beda, salah ya? Salah, itu salah besar. Terus kiblatnya bukan ke Mekah itu juga salah ya. Terus tidak ada. Syahadatnya nih, ini yang banyak bahkan MUI mengatakan bahwa syahadat Ahmadiyah itu beda. Sekarang saya pengen nanya sama Pak Sam. Syahadat Ahmadiyah seperti apa sih Pak Sam? Punten. Syahadat Ahmadiyah sama. Kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama gitu. Jadi Ghulam Ahmad Rasulullah bukan ya? Nggak ada itu. Kan kalau di luaran sana katanya syahadat, tapi ada yang mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa dahula Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Tidak. Nggak ditemukan ya? Tidak ada, saya belum pernah dengar itu. Nggak ada ya? Berarti itu fitnah ya Pak Sam ya? Itu fitnah, itu menyesatkan, itu mungkin untuk menjelek-jelekan golongan kita itu. Makanya nggak mungkin lah kalau memang area kesana sesat, nggak mungkin Ahmadiyah bisa besar begini. Saya kan mengikuti kegiatan, alhamdulillah itu jemaahnya banyak sekali, terutama yang di Manislor ya. Saya baru tahu sholat tahajud itu kayak sholat Jumatan penuh gitu, baru merasakan selama hidup sholat tahajud bersama gitu. Alhamdulillah. Pengalaman itu ya, rohanianya pribadi ya. Nah, Pak Sam sih ada nggak merasakan bahwa setelah masuk Ahmadiyah ini, apakah ada lebih ketenangan jiwanya, atau ada perubahan yang tadinya akhlaknya sudah baik sih sebenarnya, cuman menjadi jauh lebih baik karena ibadahnya lebih banyak gitu, atau melakukan ibadah justru yang lebih banyak dibandingkan ibadah-ibadah sebelumnya, seperti soalnya seperti yang kata Pak Sam tadi kan, katakan bahwa tahajudnya jadi rutin gitu ya. Tadi kan tahajudnya nggak rutin nih. Nah, tiba-tiba setelah masuk Ahmadiyah menjadi rutin gitu ya tahajudnya. Terus ngaji. Tadi kan banyak sekali nih fitnah, katanya kitab sucinya tazkirah ya kalau di Ahmadiyah. Tapi Pak Sam mengatakan tadi sholat subuh justru mengaji Al-Quran, dibahas mengenai tajwid, terjemahan, terus pengertiannya, terus tafsirnya itu komplit ya. Jadi termasuk terjemahan dan tajwidnya ya, panjang-pendeknya ya. Iya, betul. Bagus itu. Berarti kan yang terjadi selama ini tentang Ahmadiyah kitab sucinya tazkirah berarti nggak benar kan? Nggak benar, itu malah Al-Quran isinya dikandungnya kita bahas benar-benar. Kan tinggal selama ini di komplek ini ya? Komplek. Atau sholatnya biasa di
Al-Falah ya. Ya Falah. Khawatirnya ini di Al-Falah berbeda dengan di masjid-masjid lainnya, di Masjid Ahmadiyah lainnya gitu ya. Pak Sam pernah nggak sih mengunjungi masjid-masjid Ahmadiyah selain di Al-Falah ini? Misalkan ke daerah Bogor atau ke daerah Manislor atau yang tadi Manislor udah ya, atau ke Jakarta atau ke Tangerang atau kemana yang lainnya, pernah nggak sih? Saya pernah apa istilahnya kunjung ke masjid Jamal Ahmadiyah yang lain. Seperti yang paling dekat tuh yang di mana di Sinang Barang, Mubarok. Alhamdulillah kegiatan sholatnya sama. Terus tidak lama kemudian ke daerah Cisalada di pelosok desa, saya diajak sama Pak Taufik ya ke pelosok desa, ada masjid Cimayang, Cisalada, Cibitung. Saya langsung ikut jumatan di masjid Cimayang. Memang itu kondisi masjid terpencil itu sekali. Tetap kegiatan aktivitasnya sama yang kita di Ciherang di tempat saya sini sama kegiatannya, untuk sholat Jumatnya ada. Alhamdulillah. Terus mereka jemaat yang di sana menerima dengan tangan terbuka dan dengan sangat hangat gitu untuk menyambut kedatangan sama jemaat Ahmadiyah gitu. Seperti berarti persaudaraannya tuh sangat kuat ya Pak? Iya, Ya? alhamdulillah sangat kuat. Kan Pak Sam berkunjung ke Cisalada, ke Cimayang, ke Cibitung dan lain sebagainya. Nah, pada saat Pak Sam berkunjung ke daerah-daerah sana, bagaimana tanggapan mereka? Tadi kan Pak Sam mengatakan seperti saudara ya, itu Disambut baik, hangat. disambut hangat. Seperti apa sih disambut hangat itu yang dimaksud oleh Pak Sam? Yang disambut hangat itu saya di sana disambut di rumahnya ketua di sana ya, ketua masjid di sana. Setelah Ketua jumatan, DKM-nya ya. saya diajak ke rumahnya, di sana saya dijamu. Alhamdulillah saya waktu sholat Jumatan ada sama sambutan makan siang gitu. Saya dijamu, alhamdulillah. Rezekinya kita terima gitu ya. Ya itu. Pada saat Pak Sam sholat di Masjid Cimayang, itu diajak ke rumah Pak Ketua Cimayang ya. Cimayang. Kemudian dijamu makan siang ya. Makan siang. Pada saat Pak Sam baiat, itu kan tadi katanya Pak Sam sendiri ya. Betul, saya sendiri. Baru Keluarga belum diajak ya. Belum. Bagaimana Pak Sam menyampaikan kepada keluarga Pak Sam bahwa Pak Sam sekarang sudah masuk Ahmadiyah? Apakah ada rasa takut nanti keluarga Pak Sam tiba-tiba jadi menjauh atau gimana Pak Sam? Oh tidak, saya setelah baiat esoknya saya cerita sama keluarga, anak sama istri ya. Tanggapan mereka seperti apa? Mereka merasa ini memang pilihan yang terbaik buat kita gitu, buat keluarga, ini bagus. Setelah itu gimana kalau kapan-kapan kita semua baiat, dan mereka menanggapi dengan positif dan setuju gitu. Makanya setelah hampir seminggu lah ya, di hari Minggu malam Senin di kegiatan saja gabungan, mereka diajak dan mereka mau, dan sekaligus di baiat ke 4 anak saya sama istri ini. Jadi seminggu setelah Pak Sam baiat, Ya. keluarga Pak Sam pun ikut baiat ya. Pak Sam, kan alhamdulillah ya, Pak Sam dan keluarga sudah bergabung ke dalam Ahmadiyah. Nah, apakah boleh Pak Sam perkenalkan keluarga Bapak? Oh bisa, alhamdulillah. Ini kebetulan ada isi. Perkenalkan Bu, namanya Bu? Maya, Umur. Ya, umur 45, Terus sehari-hari apa? kegiatan sehari-hari Ibu, bikin gula bikin gula aren ya. sama nitip-nitipin dagangan ke toko-toko kue. Oke. Pengalaman nggak atau kesan pada saat setelah Ibu bergabung ke Ahmadiyah, ada nggak kejadian atau sesuatu yang menarik gitu? Oh, kalau saya sih sering mimpiin kamu balik 3 kali. Mungkin seperti apa Bu? Ngajak aja, Bu Maya sini katanya gitu. Kemana kata saya gitu. Dia sampai mendetil lah nanya gitu. Ayo Bu Maya gabung, ya insya Allah Pak. Kalau emang jalan yang terbaik, insya Allah saya ngikutin kata saya gitu. Oh, itu berarti sebelum bergabung ya Bu ya? Belum. Sebelum Ibu bergabung, Ibu mimpin Pak Mubalik 3 kali. 3 kali mengajak untuk bergabung ke dalam Ahmadiyah ya? Itu dalam mimpi ya Bu ya? Sampai akhirnya Ibu bergabung ke Ahmadiyah. Terus ada kisah menarik nggak atau kejadian yang unik atau menarik setelah Ibu bergabung? Kalau sih kan orangnya ini ya apa ya namanya, ada sih keunikan dari situ, jadi kita tuh tahu satu sama lain ya, jadi istilahnya saling kekeluargaan lah.
Enggak kejadian tempo hari waktu naik angkot sama Oh si iya, kejadian naik angkot tuh sama Jira. Dia pegang HP, Dia pegang HP kan. putar lagu sama dia ya. sama dia, lagu anak-anak. Oh, lagu anak-anak. Hai kawanku. Ditanya, Judulnya Hai Kawanku ya. kok sama dia ada Nabi Muhammadnya sih katanya. Oh gitu. Emang kenapa sama dia kan bukan Kristen kata saya gitu. Kristen aja istilahnya punya pegangan Nabi Isa kata saya gitu. Kan sama dia juga sama Islam, yang penting mah Bu yang kita pegang tuh akhlak kelakuan aja deh, saya bikin aja. Langsung diam. Enggak, yang saya tahu tuh sama dia meninggalnya itu nggak ditahlilin katanya gitu. Masuk ke liang lahat pun tidak diajarin katanya gitu. Masa sih kata saya kan gitu ya. Saya kan awam ya, belum tahu. Iya. Intinya mah gini tuh Bu, maut mah amal ibadah aja yang menguntungkan orang mah. Saya cukup jawab gitu. Betul. Udah aja diam. Iya. Intinya mah ya tahu ya, akhlak kurang memang bisa diperbaiki mah. Langsung dia diam. Emang kenapa kalau saya Ahmadiyah kata saya? Iya. Enggak Bu, gini-gini enggak, biasa aja. Yang penting ibu, saya kan nggak ngusik ibu. Ibu Islam jamaah, saya nggak pernah komentar. Oh gini-gini nggak pernah. Gini aja. Dari angkot itu. Oh diangkut ya. Jadi waktu pada kot ada kisah bahwa berawal dari Jira muter lagu anak-anak ya tentang Ahmadiyah, terus ada tentang Nabi Muhammad di situ. Nah dari konteks itulah akhirnya ada dialog ya antara ibu dengan penumpang yang lainnya, dengan ibu-ibu lainnya. Jadi itu termasuk tablik ya? Bisa ya. Sedikit saya jelaskan Bu. Emang betul di Ahmadiyah itu tidak ada tahlil. Saya jelaskan ya. Yang ada takziah. Takziah. Kenapa? Karena memang Rasulullah mencontohkan takziah 3 hari. Takziah artinya menghibur orang yang sedang berduka, kesusahan. Nah itu disunahkan oleh Rasulullah selama 3 hari dan waktunya tidak ditentukan, harus malam, siang, pagi, itu kapan aja boleh tetangga. Nah selama 3 hari itu si yang berduka ini nggak boleh dapurnya ngebul. Artinya gimana kalau nggak dapurnya nggak boleh ngebul? Artinya para saudaranya atau tetangganya itu membawa makanan kepada yang berduka. Bukan yang berduka harus nyiapin makanan, kan dia sedang berduka gitu kan. Nah kalau Rasulullah mencontohkan takziah itu menghibur orang yang meninggal. Nah selama 3 hari itu dihibur, dibiarkan hatinya biar tenang, biar tentram, untuk melupakan kesedihan. Makanya diajak ngobrol, diajak bicara, terus kemudian dibawakan makanan, biar dia juga merasa terhibur ya, atau mengurangi bebannya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi takziah, bukan tahlilan. Kalau tahlil itu bagus. Tahlil kan la ilaha illallah arti tahlil. Nah, tahlilan ini yang akhirnya berubah gitu kan. Jadi si tuan rumah harus menyediakan makanan, kan merepotkan. Dia sedang berduka, dia harus menyiapkan makanan sampai harus ngutang-ngutang, bener gak? Kadang ada yang sampai jual tanah, jual apa gitu ya demi biar tahlilan itu terjadi gitu kan. Terus juga menjawab tadi tuh orang Ahmadiyah tidak diajarin di kuburannya. Itu betul. Sekarang kan ajan itu untuk apa sih? Untuk menyuruhkan sholat, untuk sholat. Untuk memanggil orang sholat. Jadi azan itu adalah untuk menandakan sholat, waktunya sholat. Ya, jadi fungsi azan itu menandakan waktu sholat, sholat maghrib, sholat subuh, sholat apa gitu ya, untuk memanggil, menandakan sholat atau memanggil orang-orang untuk sholat gitu ya. Nah, iqomah itu untuk apa? Yaitu untuk memulai sholat, bahwa ini sholat akan dimulai nih pada saat sholat berjamaah. Qomat kata imamnya. Nah sekarang kalau orang udah mati emang sholat? Kan enggak, bener enggak? Nah seandainya nih dia lagi di kuburan diajanin, tiba-tiba bangun rek sholat kumaha? Sian banget. Kadang menanyakan kesan dan pesan ibu selama bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah, enggak? Kalau saya sih kesannya jadi punya wawasan luas juga ya. Jadi nggak tahu, akhirnya tahu gitu kan cara-cara beribadah gitu. Walaupun dulu saya sekolah agama, istilahnya diperdalamnya dari Ahmadiyah gitu, yang benar cara-caranya gitu. Dulu kan sifat saya tuh secara kasarnya watak saya
kerasnya. Oh, keras. Keras banget dah. Jadi sedikit-sedikit saya bisa berpikir lebih tenang lagi gitu, fokus lagi gitu. Oh, jadi berubah ya. Jadi yang tadinya karakter ibu keras, Ya, keras sekarang banget saya. malah jadi lembut ya, lebih ke arah lembut ya, mulai Keras. berangsur-angsur menjadi lebih baik, Ya. lebih lembut ya, Santun. lebih santun gitu ya Bu ya. Santun. Berarti itu salah satu nilai positif ya Iya. setelah bergabung ke Ahmadiyah, karena sering mengikuti pengajian mungkin ya, pengajian atau kegiatan-kegiatan ibu-ibu dari ibu-ibu LI dari Jemaat Ahmadiyah, sehingga merubah akhlak atau kerohanian ibu ya jadi lebih baik ya, karena lebih baik. Mungkin itu ya Bu ya. Pak Sam masuk Ahmadiyah bukan karena diajak oleh Pak Taufik ya. Bahkan kalau tadi saya bisa menyimpulkan awal diinformasikan tentang Ahmadiyah, Pak Sam agak sedikit ini ya, apa sih gitu ya. Tapi penasaran gitu ya. Penasaran justru. Ongkoh takut, ongkoh nggak mau, tapi penasaran gitu ya. Penasaran, Penasaran akhirnya mencari sendiri gitu ya, mencari sendiri tentang kebenaran Ahmadiyah, dan akhirnya Pak Sam sendiri yang memutuskan untuk bergabung kepada Ahmadiyah ya. Iya, betul. Dan akhirnya Pak Sam mengajak keluarga untuk bergabung juga ke Ahmadiyah. Ya, mungkin itu aja pemirsa yang bisa kita dapatkan informasi dari Pak Sam bahwa selama ini Ahmadiyah itu sesat atau Ahmadiyah itu berbeda, bukan Islam. Ternyata tidak benar, bukan gitu ya Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ku punya kabar berita, mari kita dengarkan dengan seksama. Rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re. Ayolah kawan, kenali Ahmadiyah. Ayolah kawan, pahami Ahmadiyah, agar kita terhindar dari fitnah, agar kita terbebas dari fitnah. Rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re. Ahmadiyah, Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah, Imam Mahdi, Imam Mahdi, pendiri Ahmadiyah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Tuhan para Ahmadi, Nabi Muhammad, junjungan para Ahmadi. Rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re. Al-Quran, Al-Quran, kitab suci Ahmadi, berangkat ke Mekah, haji para Ahmadi, bersyahadat, bersyahadat, persaksian para Ahmadi, tunaikan salat, ibadah para Ahmadi. Rimama, rimama, rimama re, rimama, rimama, rimama re. Ayolah kawan, kenali Ahmadiyah. Ayo, ayo. Agar kita